Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang menjelaskan tentang decision tree. Baik, langsung saja kita mulai ke kodenya. Pertama, untuk melakukan praktikum pada kali ini, kita harus memuat library-library yang harus kita gunakan di sini. Yang pertama, kita menggunakan library ESLR, yaitu untuk dataset charset, kemudian library knitr untuk fungsi kabel, kemudian dplyr untuk memanipulasi data, kemudian string-r untuk manipulasi string, kemudian juga tree untuk membuat model pohon. Nah, kemudian kita akan memuat dataset charseeds dari paket ESLR dengan cara mengetikkan data dalam kurung charseeds. Nah, kemudian kita akan menampilkan struktur dataset charseeds tadi dengan cara mengetikkan str dalam kurung charseeds. Kemudian kita akan meng-attack dataset charseeds untuk memudahkan akses ke variabel lainnya dengan cara mengetikkan attack dalam kurung charseeds. Lalu kita akan menetapkan seed agar hasil acak dapat direproduksi dengan cara mengetikkan set.seed dalam kurung 702. Boleh di-scroll. Baik. Kemudian kita akan memilih 60% data sebagai data latih train dengan cara mengetikkan train lebih dari strip sample 1.2 narrow charseeds 6 narrow charseeds. Kemudian kita akan membuat subset dari dataset charseeds untuk data latih dan data uji dengan cara mengetikkan charseeds.train kemudian charseeds train dan charseeds.test charseeds train. Nah, jadi kita akan membuat subset dari dataset charseeds untuk data latih dan data uji tadi. Kemudian kita akan menampilkan beberapa baris pertama dari dataset charseeds menggunakan kabel dengan cara mengetikkan kabel dalam kurung head dalam kurung charseeds. Kemudian kita akan menampilkan kita akan membuat model pohon keputusan dengan menggunakan data latih dengan cara tree.charseeds tree cells titik data sama dengan charseeds titik train. Kemudian kita akan menampilkan ringkasan dari model pohon keputusan dengan cara mengetikkan summary dalam kurung tree.charseeds. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, untuk selanjutnya kita masuk ke evaluasi pohon klasifikasi. Di sini kita input data set sheet 2, train sample underscore n data 200, test set diff data train, T3, tree height, sales data train. Data test prediction, predict T3, test type class, table test prediction, dan sini outputnya test prediction untuk 00 di sini ada 104 dan untuk 01 ada 33, 10 ada 13, 11 ada 50. Dan program ini tuh dimaksudkan untuk membagi dataset menjadi penggunaan 200 algoritma ini rekursif dijalankan menggunakan dataset pelatihan. Setelah model pohon keputusan dibuat, prediksi dilakukan pada dataset pengujian dan matriks ataupun confusion matrix ditampilkan untuk mengevaluasi kinerja model. Dan untuk selanjutnya, di sini kita masuk ke
kode 86 ditambah 67 dibagi 200, untuk outputnya 0,715. Dan untuk algoritma pruning di sini melaporkan jumlah node terminal. Kita input set seed 3, CV3, CV3, T3, Fun, Prune, Miss, Class, CV3. Dan sini untuk outputnya ada size, itu dia 21, 19, 14, 98, 5, 3, 21. Ada $def di sini 74, 76, 81, 81, 75, 77, 78, 85, 81. Untuk K, min INF ada 0,0, 1,0, 1,4, 2,0, 3,0, 4,0, 9,0, 18,0. Dan untuk metode di sini ada miss class, dan untuk ATTR class di sini ada prune dan tree sequence. Dan fungsi dari CV3 ini dia untuk melakukan validasi silang pada model pohon keputusan, dan fungsi ini juga menggunakan prosedur validasi silang untuk memilih parameter pemangkasan yang optimal untuk memperbaiki kinerja model. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya ingin menjelaskan tentang pangkas pohon. Di sini dengan codingan prune panah ke kiri, prune miss class, dan T3, base sama dengan 21. Test prediction, predict, prune, data sama dengan test, type sama dengan class, table dalam kurung test prediction, test height. Di sini dengan hasil test prediction 79, 49, 38, dan 34. Menggunakan model pohon keputusan yang telah dipangkas ini, menggunakan fungsi prune miss class dengan parameter base sama dengan 21, yang berarti model yang dipangkas menjadi tingkat kesalahan klasifikasi terendah yang ditemukan pada tahap validasi silang sebelumnya. Dengan selanjutnya, codingan 94 ditambah 60 per 200. Di sini codingan ini menghasilkan output 0,77. Kemudian selanjutnya fitting regression tree. Di sini menggunakan Boston dengan codingan Boston, panah mas Boston, set seed, train sample frag Boston 5, test set diff Boston train, train, mat v, min data sama dengan train, summary, train. Untuk codingan ini secara berturut-turut membentuk dan meringkas model pohon keputusan yang digunakan untuk memprediksi nilai median berdasarkan fitur-fitur dalam dataset Boston. Kemudian kita akan membuat plotnya. Di sini dengan codingan plotnya ini plot dalam kurung tree train dalam kurung teks buka kurung tree train, pretty sama dengan 0, checks sama dengan 65. Dengan output di sini menghasilkan pertama ada RM, ada RM dengan kurang dari 6,95 95. Kemudian bercabang ada istat dan RM. Dengan istat kurang dari 14,405 dan RM 7,553. Dan kemudian RM memiliki 2 cabang lagi dan istat memiliki 2 cabang, RM dan krim. Di krim ini memiliki cabang lagi dengan H kurang dari 93,35. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada evaluasi pemangkasan. Nah, kode ini melakukan validasi silang cross validation pada model pohon keputusan tree train menggunakan fungsi cv.tree. Hasil dari validasi silang tersebut simpan dalam objek cv strip tree. Selanjutnya, kode menggunakan paket ggplot 2 untuk membuat plot garis. Garis tersebut menggambarkan hubungan antara ukuran pohon keputusan x-axis dengan jumlah kesalahan validasi silang y-axis. Label sumbu X diberi judul tree size
Label sumbunya diberi judul number of errors dan judul plot disetel menjadi CV error by tree size. Kemudian tema plot disesuaikan agar judul berada di tengah dengan menggunakan kode temp.plot.title sama dengan elemen underscore text hajaz sama dengan .5. Selanjutnya akan dilanjutkan depan saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Di sini terdapat fungsi variabel yat, di mana itu hasil dari prediksi tree train dengan datanya itu new data test. Terus kemudian tes MD MATV ini akan dimasukkan dalam variabel test outcomes dan dibuatkan sebuah plot yat test outcomes. Nah, program ini membuat plot yang membandingkan prediksi nilai median rumah MATV ini yang dihasilkan oleh model pohon keputusan tree train dengan nilai sebenarnya dari MATV ini pada dataset pengujian tes. Dan terakhir itu adalah menghitung rata-rata seluruh selisih kuadrat ini kuadrat, yaitu dengan min di ya kurang tes outcomes dikuadratkan dan keluar hasilnya 32,28688. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia presentasi dari kami, kelompok 6 tentang decision tree. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.